Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Teddy Supardi ya. Di sini kita akan mengisi bagian dari kop itu sendiri di dalamnya. Pertama, dari yang sudah kita buat kopnya tadi di versi yang pertama, kita akan membuat dalamnya ya. Di dalamnya ini langsung menuju ke tugas yang pertama. Tugas pertama dari gambar teknik itu adalah membuat huruf dan angka. Kita gunakan kop versi pertama untuk tugas huruf dan angka. Kemudian lihat aturan-aturan berapa ukuran yang harus dibuat, garis-garisnya ya. Karena di sini kita akan membuat huruf dan angka dengan ketinggian yang sama, oleh karena itu dibutuhkan garis-garis bantu. Garis-garis bantunya di sini sudah diberikan jarak-jarak tertentunya ya, berapa milimeternya. Kemudian kita gunakan dua buah penggaris segitiga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, supaya kita tidak perlu memberikan garis di kanan dan di kiri. Nah, dari atas, dari bagian dari bagian garis pinggir yang atas ada jeda sekitar 5 mm untuk menuju ke deretan huruf yang pertama. Kemudian ketinggian garis berikutnya adalah 1,5 cm untuk huruf kapital yang tegak. Kemudian kita beri jarak lagi 5 mm dengan baris yang kedua. Kemudian untuk baris yang kedua adalah huruf kecil ya. Untuk huruf kecil itu lebih panjang, lebih besar ininya, justru area yang kita gambar lebih besar dan terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama 5 mm di atas untuk kepalanya, kemudian untuk badannya sendiri 11 mm, dan bagian ekor di bawahnya juga 5 mm. Kemudian kita berikan lagi di sini jeda untuk ke baris di bawahnya, yaitu baris angka sebanyak 5 mm. Kemudian ketinggian dari hurufnya angkanya itu sendiri ya, 5 mm. 15 mm ya. Kemudian jarak kembali jeda ke yang bawahnya. Baris berikutnya kita akan membuat huruf kapital miring. Kemudian baris berikutnya dijeda lagi 5 mm. Kemudian kita buat bagian yang garis untuk huruf kecil. Intinya kalian tolong ikuti berapa milimeter yang ada di sana. Sudah sangat jelas ya untuk bagian job sheetnya, apa yang harus dibuat, berapa sentimeter atau berapa milimeter. Di sini Bapak tidak akan membuat sampai bawah, hanya untuk contoh bagian kecilnya saja. Nanti sisanya bisa kalian lanjutkan. Nah, untuk garis bantu ini sendiri, karena sifatnya garis bantu, kalian tidak perlu membuat garisnya tebal-tebal. Justru nanti yang tebal itu adalah bagian dari huruf dan angkanya itu sendiri. Kemudian di barisan pertama, sesuai dengan job sheetnya, kita akan membuat huruf kapital ya, huruf kapital yang besar. Nah, untuk lebar hurufnya itu sendiri adalah 2/3 untuk huruf A, 2/3 dari lebarnya. Jangan lupa dari sebelah kiri kita gunakan juga jarak sebanyak 5 mm ya, sehingga tidak langsung menempel ke garis pinggir untuk huruf yang pertama. Nah, di sini kita buat garis bantu yang 5 mm dari sebelah kiri. Iya, seperti itu. Kemudian kita akan mulai langsung membuat bagian huruf kapital barisan paling atas yang pertama. Nah, lebar untuk huruf sendiri adalah 2/3 dari tingginya ya. Karena tingginya adalah 15 mm. Kita boleh tulis di sini, kita buat perumpamaan. Enggak langsung aja nggak apa-apa ya. 15 kali 2/3, jadi nilainya 10 mm. Oleh karena itu kita buat lebar dari hurufnya 15 mm yang 10 mm. Kemudian jeda ke huruf berikutnya, kita boleh buat 4 mm. Huruf B, sekarang kita buat huruf B 10, jeda lagi 4, huruf C 10, jeda lagi 4, kemudian huruf D 10, jeda lagi 4, dan huruf E, untuk huruf E itu lebih kurus ya, setengah dari tinggi. Karena tingginya 15 mm, maka lebarnya adalah 7,5 mm. Ya, beri titik. Kemudian untuk memudahkan supaya hurufnya benar-benar teratur, kita gunakan garis bantu yang tegak lurusnya. Nah, seperti ini. Nah, garis bantu sudah selesai, maka kita akan mulai membuat huruf yang pertama.
Nah, seperti di contoh kita buat huruf kapital A ya di sebelah kiri atas. Nah, puncak paling atas di sini titiknya berada di garis tepi ya, di garis bantu. Oleh karena itu semua huruf yang ada semuanya harus menempel ke garis bantu supaya memang benar-benar nantinya ujungnya sama. Nah, contoh seperti itu huruf A sudah kita buat, bisa sudah tebal kalau yang ini ya. Kemudian huruf B disesuaikan dengan garis bantu yang sudah kita buat, lebarnya juga sama dan tingginya juga sama seperti itu. Huruf B, kemudian kita buat huruf C di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf D. Nah, guna garis bantu itu sendiri berarti kita sudah bisa membuat garisnya benar-benar ukurannya sama, tingginya sama. Nah, itu diberikan contoh dari sekarang huruf E ya. Nah, iya. Dari A sampai E itu contoh yang diberikan. Kemudian untuk huruf kecil di bagian bawahnya kan ini terdiri dari 3 bagian garis ya. Ada untuk bagian kepala 5 mm, untuk badannya 11 dan bawahnya ekornya 5 mm juga. Gunanya nanti untuk beberapa huruf tertentu. Kita mulai misalkan dari huruf A dulu. Untuk huruf kecil tidak diperlukan garis bantu ke pinggirnya, cukup bagian huruf kapital saja. Sekarang kita gunakan insting kalian ya untuk lebarnya. Misalkan kita pertama buat huruf A dulu. Untuk huruf A dia tidak memiliki kepala maupun tidak memiliki ekor. Nah, seperti itu. Untuk huruf B dia memiliki kepala. Oleh karena itu bagian atasnya harus sampai bagian atas seperti ini diberikan contoh. Untuk huruf C dia hanya di bagian badan. Untuk huruf D badannya terpakai, kemudian kepala pun terpakai, seperti itu. Untuk huruf E nya cukup di bagian tengah saja atau di bagian badannya saja. Untuk huruf F dia ada di atas, jadi dia sampai bagian atas kepala. Nah, untuk huruf G di sini kita sudah mulai menggunakan bagian bawah. Nah, seperti itu. H juga sama, ada kepalanya seperti huruf D, F, dan B. Untuk huruf I titiknya berada di bagian kepala. Kemudian huruf J dia menembus ke bawah, ada ekornya. K dia ada kepalanya seperti itu. Silahkan dilanjutkan sesuai dengan contoh sampai hurufnya selesai. Ketika kamu membuat huruf sampai ke ujung dan dia masih ada sisa, misalkan Z berada di sini, maka kamu boleh mengulang lagi A, B sampai seluruhnya di bagian kanan terpenuhi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ketika kamu buat bagian huruf kecilnya atau hurufnya di sebelah kanan sudah hanya sampai S, tidak perlu memaksakan selesai sampai Z seperti itu. Kemudian untuk huruf mohon maaf, untuk angka kita buat di bagian baris ketiga di sini. Kan kita sudah di bagian atas huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan di bagian baris ketiga adalah angka ya. Kita buat huruf dan angkanya silahkan dibuat, tidak perlu menggunakan garis bantu ke pinggir juga nggak masalah, asal dibuat rapi dengan jarak yang konsisten, diusahakan konsisten seperti itu. Oke, kemudian di bagian bawahnya setelah huruf dan angka selesai, maka kita akan buat huruf miring ya, atau garis angka yang miring. Untuk kemiringannya itu sendiri adalah sekitar 15 derajat. Nah, untuk kemiringan 15 derajat boleh kalian gunakan tidak harus digunakan busur. Kalau memang tidak ada, boleh digunakan insting saja, yang penting dia miring seperti itu. Namun nanti untuk membuat lebarnya mengikuti kemiringan yang ada dengan menggunakan penggaris segitiga. Misalkan ini diberikan contoh 4 buah huruf saja. Huruf A lebar 10 mm, jeda 4 mm. Huruf B lebar 10 mm, jeda 4 mm. Huruf C lebar 10 mm, jeda 4 mm, dan huruf D lebar 10 mm. Nah, sama dengan halnya yang di atas, kita gunakan 2 buah penggaris segitiga. Nah, seperti ini supaya terlihat ya. Nah, sudah ada patokannya. Kalau sudah ada patokannya, kita bisa mulai dari sebelah sini juga tidak apa-apa, yang penting patokannya sama. Nah, seperti itu. Diusahakan yang menjadi rel ini sebelah kanan ini penggaris yang besar, itu ketahanannya harus kuat sehingga tidak terjadi pergeseran.
Nah, garis bentuknya sudah selesai, maka kita contohkan buat huruf A. Bagian ininya tetap dia tegak lurus atau mendatar ya, horizontal. Ini pun sama untuk huruf B. Ini huruf C dan contoh di sini adalah huruf D. Ya, seperti itu contohnya. Silakan kalian buat sampai seluruhnya terpenuhi sesuai dengan job sheet yang ada. Nah, job sheetnya sampai ke bagian bawah. Jadi kita membuat huruf itu dengan 3 variasi ketinggian. Yang ini adalah 15 mm atau 1,5 cm, kemudian di bawahnya 1 cm atau 10 mm, dan yang terakhir dengan ketinggian 5 mm. Seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh melalui WhatsApp ya, silahkan kerjakan dan pahami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan lancar segalanya, diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.